Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Hari berikutnya, Xiaoyan menarik diri dari kondisi latihannya. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama semalaman juga perlahan terbuka. Setelah keluar dari lubang pohon, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Api surgawi yang masih mengambang di udara itu langsung berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan perlindungan pohon kuno ini, Xiaoyan memang tidak terganggu oleh suara apapun sepanjang malam. Mengenai hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Tampaknya binatang ajaib ini benar-benar telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan hidup. Saat berikutnya tubuh mini ular narwal perlahan muncul di ruang kosong di sampingnya. Hehehe, kamu benar-benar rajin. Kalau begitu, kami tidak akan mengambil nyawamu. Ular narwal tertawa sambil menatap pohon kuno di depannya. Saat ini ia menebak sebagian besar apa yang dipikirkan Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, pohon kuno yang tadinya sunyi semalaman tiba-tiba bergetar hebat. Sepasang mata binatang berwarna hijau giok juga tanpa sadar memperlihatkan ekspresi kesal. Namun tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Ia memahami dalam hatinya bahwa manusia yang mengenakan jubah hitam ini jelas merupakan pemimpinnya. Hak untuk membuat keputusan akhir dalam masalah apapun masih berada di tangan manusia ini. Ini juga termasuk hidup dan matinya. Dengan pemikiran ini, hati pohon kuno yang baru saja tenang itu langsung menjadi gelisah lagi. Xiaoyan tersenyum tipis dan segera berbalik. Pada saat yang sama dia dengan lembut mengangkat tangannya dan berbicara kepada ular narwal. Baiklah, aku sudah beristirahat semalam. Sekarang saatnya untuk pergi. Terima kasih juga atas keramah tamahanmu. Di akhir kata-katanya, ketika Xiaoyan mengucapkan kata keramah tamahan, hal ini juga menyebabkan pohon kuno mengeluarkan dua raungan rendah dengan kesal. Seketika sosok Xiaoyan dan ular narwal perlahan menghilang dari pandangannya. Setelah beristirahat semalam, aura Xiaoyan jelas telah pulih cukup banyak. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan dan ular narwal terus melakukan perjalanan dengan cara ini dan beristirahat di malam hari. Setelah 4 hari berturut-turut, luka-luka di tubuh Xiaoyan telah pulih sepenuhnya di bawah pelatihan yang lambat. Bahkan kekuatannya yang baru saja menembus ke tingkat menengah abadi bintang 6 telah sepenuhnya stabil. Selain itu, kekuatan Raja Utara di dalam cincin penyimpanan juga telah pulih sepenuhnya. Dengan kata lain, Xiaoyan saat ini sudah memiliki 2 elit Dodi di sisinya. Menambahkan Xiaoyan yang kekuatannya jauh melampaui levelnya sendiri, kemungkinan hanya orang-orang dari 4 klan besar yang dapat melawan kelompok mereka di seluruh reruntuhan kuno ini. Akhirnya setelah 4 hari perjalanan berturut-turut, Xiaoyan memimpin ular narwal keluar dari hutan kuno yang luas pada siang hari di hari kelima. Tubuhnya sekali lagi terbang ke depan untuk jarak tertentu. Segera setelah itu sebuah aula kuno yang sangat besar muncul dalam pandangan Xiaoyan. Dilihat dari bentuknya, ini seharusnya aula utama. Xiaoyan bergumam pelan. Aula besar ini seluruhnya berwarna emas. Cahaya emas yang berkilauan menutupi seluruh aula kuno, membuat seluruh aula tampak sangat megah. Jelas itu juga dilapisi lempengan batu emas untuk membentuk jalur lebar. Segera setelah itu Xiaoyan bergerak dan melompat menuju aula megah di depannya. Pada saat ini sudah banyak orang berkumpul di luar aula. Meskipun Xiaoyan tidak dianggap terlambat, dia juga tidak datang lebih awal. Bagian dalam aula besar ini sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalamnya seperti seekor semut. Saat ini sudah ada cukup banyak sosok manusia yang berdiri dengan tidak teratur di dalam aula besar. Orang-orang ini semuanya adalah elit Dodi. Mereka semua adalah orang-orang yang terkenal di dunia luar. Namun di dalam reruntuhan ini, kekuatan Dodi begitu umum sehingga sama umum dengan orang yang lewat. Setidaknya ada puluhan Dodi yang hadir. Namun pada saat ini mereka semua saling memandang dengan seksama. Ketidakpedulian tergambar di wajah mereka. Xiaoyan tidak berkomitmen pada hal ini. Dia telah melihat ekspresi seperti itu berkali-kali selama beberapa hari ini. Setelah Xiaoyan masuk, tatapan semua orang di aula besar itu tanpa sadar beralih. Kehati-hatian di mata mereka tidak berkurang. Sebaliknya permusuhan melonjak dalam diri mereka. Pada saat ini, setiap orang tambahan yang hadir pada dasarnya berarti bahwa peluang mereka untuk mendapatkan harta karun itu akan berkurang.
Oleh karena itu mereka tentu saja tidak ingin melihat orang lain. Secara kebetulan, setelah Xiaoyan masuk, sejumlah besar Dodi memasuki aula besar satu demi satu. Selama periode waktu ini, hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah ia benar-benar melihat 3 bersaudara berjubah hitam yang telah bertempur dalam pertempuran besar beberapa hari yang lalu. Tidak disangka mereka masih bisa sampai di tempat ini meskipun terluka parah. Namun setelah memikirkannya, Xiaoyan mengerti dalam hatinya. Bagaimanapun, ada 6 pil obat tingkat 3. Setelah memurnikannya semuanya, sudah cukup bagi mereka untuk sampai di tempat ini. Tentu saja hanya Xiaoyan yang mengenali pihak lain saat kedua belah pihak bertemu. Lagi pula di balik jubah hitam, lupakan 3 Dodi bintang 1 ini. Bahkan Dodi bintang 3 seperti Baiying tidak akan dapat menemukan identitas asli Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berjalan menuju bagian terdalam aula besar di antara orang-orang yang tersebar. Dari ekspresi tidak sabar yang terungkap di wajah semua orang, tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Ini adalah sesuatu yang membuat Xiaoyan penasaran di dalam hatinya saat ini. Beberapa menit kemudian, sosok Xiaoyan tiba di bagian terdalam aula besar. Di tempat ini, Xiaoyan melihat anggota 4 klan besar dari kejauhan. Sekilas dia melihat para anggota klan Huo secara mengejutkan, berdiri di tanah kosong di sisi kanan alun-alun. Pemimpin klan Huo tentu saja Huo Ba. Huo Tian yang berjubah hitam duduk di samping dengan mata terpejam. Di belakang mereka berdua, ada sekelompok anggota klan Huo. Selain itu dari sikap mereka yang santai, tampaknya tidak ada satupun anggota klan Huo yang hilang selama perjalanan ini. Xiaoyan melihat anggota klan Bai di sisi kiri aula besar. Matanya mengikuti dan melihat ke atas. Pemimpinnya Baiying tampaknya merasakan sesuatu ketika tatapan Xiaoyan tertuju ke atas. Tatapan mereka baru saja bertemu ketika tatapan Xiaoyan yang tertuju ke atas segera berbalik. Meskipun ekspresi Baiying tidak berubah sedikit pun, dia terkekeh dalam hatinya seolah telah menduga hal ini. Segera setelah itu Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerling kening. Dia tidak melihat tuan muda klan Bai, Bai Zhan, di kelompok klan Bai. Mungkinkah dia benar-benar tidak memasuki reruntuhan? Dengan sedikit keraguan di hatinya, tatapan Xiaoyan sekali lagi beralih. Segera setelah itu tatapan Xiaoyan tertuju pada anggota klan San. Namun dibandingkan dengan 2 klan sebelumnya, suasana di daerah tempat anggota klan San berada sangat serius dan menindas. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa bingung. Pandangannya terus berpindah, hanya untuk terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak melihat sosok San Hansi di kelompok ini. Selama pertempuran saat itu, Raja Utara mungkin telah melukai San Hansi dengan serius. Tetapi San Hansi jelas telah lolos hidup-hidup pada akhirnya. Namun melihat penampilan anggota klan San, sepertinya sesuatu telah terjadi pada San Hansi. Xiaoyan tanpa sadar merasakan keterkejutan di hatinya. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap anggota dari 4 klan besar, San Hansi bagaimanapun juga adalah seorang Dodi. Bahkan jika dia terluka parah, seorang bandi biasa tidak akan memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Bahkan jika dia adalah seorang Dodi elit, mengingat statusnya, orang biasa tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, klan San adalah salah satu dari 4 klan besar di bawah sekte pedang surgawi. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Berani membunuh tuan muda klan San sama saja dengan mendorong diri sendiri ke jalan kematian. Orang biasa pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Jika demikian, mengapa San Hansi meninggal? Tak lama kemudian tatapan Xiaoyan melihat ruang kosong di sisi lain. Keraguan di hatinya pun berkurang drastis. Tampaknya pembunuh San Hansi yang sebenarnya telah ditemukan. Mungkinkah itu klan Zhuo? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara ragu dalam hatinya. Lagi pula, dari apa yang terlihat dari situasi saat ini, klan San jelas tidak mencurigai klan Huo atau klan Bai atas hasil dari masalah ini. Dari apa yang terlihat, bahkan hati San Suo juga telah mendorong hasil akhir kepada klan Zhuo. Lagi pula jika seseorang melihat urutan memasuki reruntuhan kuno, klan Zhuo memang yang terakhir memasuki reruntuhan. Terlebih lagi dari posisi ketiga klan, tampaknya klan Bai telah tiba lebih dulu daripada klan San. Dari sini saja hampir dapat dipastikan bahwa San Hansi pasti telah tewas di tangan klan Zhuo. Namun dengan cara ini, Xiaoyan merasakan gelombang kelegaan di hatinya. Saat itu dia telah membiarkan San Hansi melarikan diri. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Namun karena klan Zhuo telah mengurus pemakamannya, Xiaoyan tentu saja tidak memiliki kekhawatiran di hatinya. Sebaliknya dia bahkan mungkin dapat melihat sekelompok orang ini saling membunuh. Bagi Xiaoyan ini bisa dianggap sebagai pertunjukan yang bagus. Hahaha, aku sangat suka menjadi seorang nelayan. Sambil tersenyum dalam hatinya, Xiaoyan perlahan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menarik daupeng di kepalanya. Seketika tubuhnya berputar dan dia perlahan berjalan menuju ruang kosong di samping aula besar yang hanya ada sedikit orang. Pada saat ini aura kuat lain perlahan masuk dari luar aula besar. Sebelum mereka mendekat, Xiaoyan sudah bisa merasakan aura mengerikan dari kelompok orang ini.
Dibandingkan dengan 3 klan di depannya, kelompok orang ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Orang-orang yang baru saja tiba adalah kelompok klan Zuo. Pada saat inilah San Suo yang dari tadi duduk bersila tak bergerak di kedalaman aula itu, tiba-tiba membuka kedua matanya yang merah. Matanya penuh amarah dan meluap dengan hawa membunuh. Seketika, ia menatap ke arah segerombolan orang yang tengah berjalan pelan ke arahnya. Zuolin. Raungan rendah dan serak terdengar dari mulut San Suo. Pada saat ini semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di dalam aula besar itu sebenarnya sedikit bergetar. Niat membunuh yang gila itu bagaikan seekor binatang raksasa tak kasat mata yang berdiri di dalam aula besar. Kesungguhan yang mendalam dengan cepat muncul di wajah setiap orang yang hadir. Tak lama kemudian semua orang di dalam aula besar itu mundur ke samping. Pada saat yang sama, ekspresi anggota klan Zuo yang baru saja memasuki aula besar juga berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membunuh diarahkan kepada mereka. Di barisan terdepan klan Zuo, Zuo Bentang yang merupakan sang pemimpinnya dan Zuolin di sampingnya tanpa sadar mengerun kening. Keduanya saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi ketidaktahuan saat menatap San Suo. Niat membunuh yang tiba-tiba muncul di depannya ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dipahaminya. Secara logika, klan yang saat ini memiliki hubungan terburuk dengan klan San seharusnya adalah klan Bai. Mengapa orang gila di depannya ini tiba-tiba menargetkan klan Suo-nya? San Suo, apa yang sedang kamu rencanakan? Zuo Bentang yang berada di samping Zuolin juga mengerun kening. Teriakan Zuo Bentang membuat amarah San Suo langsung meledak. Apa yang saya rencanakan untuk dilakukan? Jangan katakan kalau kalian semua masih belum mengerti apa yang sedang kurencanakan. Teriak San Suo. Dia melambaikan tangannya yang besar dan doki yang kental langsung keluar dari tubuhnya. Kaki San Suo menghentak tanah dengan keras. Lantai kaca emas itu langsung pecah dan tubuh San Suo melesat maju seperti bola meriam. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di atas kepala Zuolin. Kedua tangannya terkepal erat. Doki yang kental menutupinya saat tinju menghantam kepala Zuolin dengan keras. Dari kelihatannya dia berniat untuk mengambil nyawa Zuolin dengan satu pukulan. San Suo, kamu gila. Serangan mendadak San Suo membuat hati Zuo Bentang sangat terkejut. Dia tidak berani ragu sedikit pun. Tubuhnya dengan cepat bergerak ke samping. Pada saat yang sama dia memutar pergelangan tangan kanannya dan mengayunkannya dengan keras ke arah San Suo yang datang. Semua orang dari klan Zuo terhuyung mundur setelah serangan itu mendarat. Riak-riak doki yang menakutkan mengamuk di dalam aula besar. San Suo berdiri di tengah badai. Segera setelah itu dia sekali lagi dengan gila menyerang anggota klan Zuo. Kemunculan pemandangan itu langsung menimbulkan kegaduhan di alun-alun. Dia telah memukul mundur begitu banyak orang dari klan Zuo dengan satu pukulan. Bahkan para penonton pun tidak dapat menahan rasa ngeri ketika melihat pemandangan yang mengerikan itu. Bajingan! San Suo, apakah kamu benar-benar sudah gila? Beraninya kau menyerang klan Zuo-ku di sini. Ekspresi wajah Zuo Bentang tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia melihat San Suo benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menyerang kelompoknya. Pada saat yang sama hatinya pun juga terasa sangat serius. Meskipun San Suo juga seorang Dodi bintang 3, jarak antara mereka berdua sudah terlihat jelas setelah tabrakan tadi. Sebagai kepala klan, kekuatan San Suo memang tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi San Suo saat ini sedang dalam kondisi marah. Kekuatan yang bisa dilepaskannya dalam kondisi seperti ini jauh lebih besar dari biasanya. Namun San Suo saat ini tidak dapat mendengarkan apapun. Terlepas dari apa yang dikatakan Zuo Bentang, dia hanya akan menutup telinga. Dia akan mengubah semua kata Zuo Bentang menjadi ledakan amarah. Pada saat ini kemungkinan besar Zuo Bentang harus terlebih dahulu mencari tahu alasan terjadinya pertempuran ini yang tidak diketahuinya. Kau harus menghentikannya terlebih dahulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengetahui permasalahan ini. Ingat, jangan gunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Sekarang belum waktunya. Pada saat kritis seperti itu, Zuolin sebagai pewaris klan Zuo adalah orang yang paling bijaksana. Dia segera memikirkan tindakan balasan. Zuo Bentang langsung menganggukkan kepalanya dengan berat saat kata-kata Zuolin diucapkan. Ia segera mengalihkan pandangannya dan menatap San Suo, yang sekali lagi melesat ke arahnya. Kakinya menghentak tanah dengan keras, dan tubuhnya yang kurus melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dalam sekejap, ia merobek ruang kosong dan bertabrakan dengan keras dengan San Suo. Seketika doki melesat ke udara di dalam aula besar. Kekuatan sisa yang menakutkan terus menyapu, membuat seluruh aula besar sedikit bergetar. Pada saat yang sama, Zuolin juga mengalihkan pandangannya. Jari kakinya menekan tanah beberapa kali. Dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan sekelompok orang dari klan San. Zuolin yang tiba-tiba muncul jelas telah membuat sekelompok anggota generasi muda dari klan San ini merasa sangat takut di dalam hati mereka. Namun Zuolin jelas tidak punya niat untuk membunuh mereka. Sebaliknya, sebuah pikiran terlintas di hatinya dan aura agung menyebar, menekan kepala sekelompok orang dari klan San ini. Setelah memberi kelompok orang ini tekanan yang cukup,
Nada bicara Zuelin acuh tak acuh saat dia perlahan bertanya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa San Suo menyerang klan Zuoku? Kelompok anggota klan San tanpa sadar menghela nafas lega ketika kata-kata ini diucapkan. Mereka tanpa sadar bersukacita dalam hati mereka. Meskipun demikian, kelompok orang ini tidak kekurangan orang yang memiliki keberanian. Kau telah membunuh tuan muda pertama kami. Jangan bilang kau butuh penjelasan dari kami tentang apa yang telah kau lakukan, ucap salah satu orang dari klan San itu. Zuelin segera mengerti dalam hatinya. Tidak heran dia merasa ada yang salah sejak tadi. Tampaknya ada sesuatu yang hilang dari klan San. Jika orang ini tidak menyebutkannya, kemungkinan besar dia akan lupa. San Hansi, tuan muda pertama klan San, baru saja menerobos beberapa bulan yang lalu dan berhasil maju ke kelas Dodi. Orang seperti itu mungkin memiliki kesan di hati orang lain yang hadir. Tetapi hati Zuelin sama sekali tidak tertarik. Jika sekelompok orang di depannya ini tidak menyebutkannya, dia tidak akan memikirkan hal ini. San Hansi ya? Kalau dia mati, ya sudahlah. Apa hubungannya dengan klan Zuoku? Zuelin bergumam pelan di mulutnya. Tak lama kemudian, Zuelin tanpa sadar mengerun kening. Memang bahkan jika San Hansi sudah mati, apa hak San Suo untuk langsung mengarahkan ujung tombaknya ke klan Zuo? Dengan posisi klan Zuo-nya, tidak perlu baginya untuk membunuh seseorang yang kekuatannya baru saja menembus kelas Dodi. Wajah Zuelin tanpa sadar mengernit saat memikirkan hal ini. Sepasang mata tajam seperti pedang perlahan menyapu tempat itu. Akhirnya, entah mengapa tatapannya benar-benar berhenti di Beiying. Mungkinkah itu dia? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.